Selamat bertemu kembali teman-teman pecinta otomotif. Kali ini kita akan membahas mengenai bypass jalur heater. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman agar jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini ya, agar saya bisa tetap berkarya untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk pertama-tama saya akan memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, ini dia yang kita sebut jalur heater. Nah, jadi mobil saya ini sebenarnya sudah lama jalur heaternya itu di bypass ya teman-teman. Ini sudah beberapa tahun yang lalu jalur heater ini saya bypass jauh sebelum saya membuat channel YouTube saya ini. Jadi memang terlihat sudah di bypass. Jalur heater itu artinya jalur pemanas ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah pemanas yang memanfaatkan air panas yang mengalir dari radiator. Jalur heater ini dialirkan ke dua tempat untuk dua fungsi ya teman-teman. Yang satu dialirkan ke kabin mobil dan yang satu lagi dialirkan ke throttle body. Nah, yang besar ini dialirkan ke dalam kabin. Teman-teman boleh bandingkan dengan mobil teman-teman yang belum di bypass ya teman-teman. Jadi ini yang besar ini untuk ke dalam kabin. Jadi mengalir dan balik. Begitu juga yang kecil ini. Yang kecil ini mengalir dan balik. Jadi yang kecil ini untuk ke throttle body. Kemarin ada saya jelaskan sewaktu saya membuat video mengenai sensor TPS ya teman-teman. Jadi dia itu, nah ini yang sudah saya buntu ini sudah saya buntu, dan di sebelah lagi juga ada yang sebelah ini. Jadi yang kecil ini mengalir kemari dan kembali dari sisi yang satunya lagi. Jadi ada dua ya teman-teman. Yang satu untuk yang besar ini untuk ke kabin mobil, yang kecil untuk ke throttle body. Yang besar ini yang ke kabin itu fungsinya untuk mendapatkan udara panas ya teman-teman. Jadi kebalikan dari seperti kita di sini. Kalau kita menghidupkan AC, kita berharap mendapatkan udara dingin ya teman-temannya, udara AC. Nah, ini fungsinya kebalikan. Ini untuk mendapatkan udara panas, udara hangat. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dan yang kecil ini untuk ke throttle body, gunanya juga untuk menghangatkan ya teman-teman, untuk menghangatkan throttle body ini. Nanti juga setelah ini saya akan jelaskan satu persatu kenapa throttle body ini memerlukan udara hangat atau aliran air hangat ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi begini ya teman-teman, pada dasarnya pembuatan jalur heater itu hanya berkaitan dengan kondisi iklim dari negara asal di mana mobil ini diproduksi. Seperti kita ketahui bahwasanya mobil Kia ini adalah mobil produksi dari negara Korea. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya di negara Korea itu lebih dominan dengan iklim dingin ya teman-teman ya. Di sana juga ada musim salju. Dan sistem heater ini juga rata-rata diterapkan untuk mobil-mobil keluaran Jepang ya teman-teman, karena sama di negara Jepang juga lebih dominan dengan iklim dingin ya teman-teman, apalagi dengan musim saljunya.
Oleh karena itu, mereka selalu memproduksi mobil dengan menggunakan ataupun memanfaatkan sistem heater ini ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan fungsinya satu persatu. Yang pertama, untuk jalur heater yang ke throttle body. Jalur heater yang ke throttle body ini dibuat untuk menghilangkan ataupun menghindari pembekuan udara pada ruang throttle body ini ya teman-teman. Karena apabila terjadi pembekuan udara di ruang throttle body ini, maka akan sulit untuk menghidupkan mesin mobil. Oleh karena itu mereka membuat jalur heater ke throttle body untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, karena negara kita ini adalah negara tropis, maka jalur heater ini tidak diperlukan ya teman-teman. Dan untuk pemakaian mobil ini di negara tropis, malahan jalur heater ini memberikan dampak negatif ya teman-teman. Mengapa saya katakan memberikan dampak negatif? Karena di negara tropis seperti negara kita ini tidak ada musim salju ya teman-teman. Dan udara yang terasa pun memang relatif hangat. Sehingga apabila jalur heater ini tetap berfungsi mengalir ke throttle body, bisa menyebabkan situasi throttle body ini menjadi panas. Sementara kita ketahui bersama bahwasanya udara yang baik untuk dikonsumsi oleh mesin adalah udara yang sejuk ya teman-teman. Karena udara yang sejuk itu nilai oksigennya itu lebih banyak, atau bisa kita bilang udara sejuk itu lebih kaya dengan oksigen. Maka itulah sebabnya kenapa untuk pemakaian di negara kita ini atau di negara beriklim tropis, jalur heater untuk ke throttle body ini memang sebaiknya di bypass. Begitu teman-teman. Yang kedua yaitu jalur heater yang besar ini ya teman-teman. Jalur heater yang mengarah ke dalam kabin. Jadi jalur heater ini mengalirkan air panas dari radiator ke dalam kabin mobil. Tepatnya pada kotak sirkulasi udara AC yang ada di bawah dashboard ya teman-teman. Jadi sirkulasi air panas yang mengalir dari radiator itu sampai ke dalam kabin ya teman-teman. Tepatnya pada kotak sirkulasi udara AC yang ada di bawah dashboard ini. Nah, dia sampai ke kotak sirkulasi udara AC yang ada di bawah dashboard. Fungsinya untuk mendapatkan udara hangat pada kabin mobil, khususnya pada musim dingin atau musim salju di negara Korea, tempat di mana mobil Kia ini diproduksi. Untuk mengaktifkannya sama seperti mengaktifkan AC ya teman-teman. Cukup dengan menggeser panel AC ini ke on atau dimulai dari speed 1 ya teman-teman ya. Cuman bedanya di sini setelah panel AC di on kan, diaktifkan, maka sebenarnya di sini ada lagi ya teman-teman ya, panel seperti ini. Hanya saja sudah saya copot ya teman-teman ya. Sudah saya setel di boxnya itu supaya tidak bergeser lagi. Jadi kita anggap di sini masih ada panel seperti ini ya teman-teman ya, apa namanya ini, panel gesernya ini. Jadi setelah AC diaktifkan, jadi panel yang di bawah ini di atas ya kalau tidak salah ya. Jadi dia itu digeser ke warna merah. Ini di bawah kan ada ini ya, petunjuk warna ya. Biru ini melambangkan dingin, merah ini melambangkan
panas atau hangat. Jadi knopnya itu diarahkan ke hangat ya teman-teman. Maka yang keluar itu udara hangat. Dan di sini bedanya Kia Timur ini ya teman-teman, dia menyediakan satu lagi tombol di sini. Ini tombol gunanya untuk meng-on off-kan kompresor. Jadi walaupun AC kita on kan, tetapi kalau tombol kompresor ini kita off kan, maka ini yang keluar ini anginnya itu angin biasa ya teman-teman ya, angin biasa seperti kipas angin. Dan apabila panel yang seperti ini kita geser ke panas, maka keran pembatas untuk aliran air panasnya itu akan terbuka, sehingga angin yang dihembuskan blower itu adalah angin dari angin hangat ya teman-teman. Begitulah cara mereka untuk mendapatkan udara hangat di musim dingin di negara Korea ataupun di saat musim salju. Hal ini sekalian menjawab banyak pertanyaan teman-teman yang mempertanyakan mengenai tombol ini ya teman-teman, fungsinya. Atau bagi teman-teman yang lupa, yang banyak bertanya kenapa AC-nya setelah dihidupkan tapi yang keluar hanya angin biasa gitu. Jadi mungkin saja tombolnya ini ter-off-kan. Begitu teman-teman. Untuk menghasilkan udara hangat, mobil Kia Timur ini memakai satu alat seperti evaporator ya teman-teman, atau lebih mirip seperti radiator mini. Jadi alat yang seperti radiator mini tersebut itulah yang dialiri oleh air panas yang mengalir dari radiator ya teman-teman. Jadi angin yang dihembuskan oleh blower itu melalui kisi-kisi dari radiator mini tersebut ya teman-teman, sehingga angin yang keluar ke kisi-kisi AC mobil ini adalah udara hangat. Nah, yang menjadi masalah dalam hal ini sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, air panas yang mengalir dari radiator itu tetap masuk dan bersirkulasi sampai ke dalam kabin mobil. Karena di mobil Kia Timur ini untuk pengatur buka tutup dari fungsi udara hangat ini berada di box pengatur sirkulasi udara yang ada di bawah dashboard. Lain contohnya seperti kemarin saya ada lihat di mobil Honda City Type Z ya teman-teman. Itu saya lihat untuk pengatur fungsi buka tutupnya itu berada di apa ya teman, di ruang mesin ya teman-temannya, di daerah sini dia seperti keran ya teman-teman. Jadi kalau seandainya seperti knop untuk biru dan merah, udara dingin dan panas itu, kalau seandainya kita geser ke jalur udara panas, maka yang terbuka itu yang keran yang berada di ruang mesin ya teman-teman. Jadi apabila knopnya itu kita arahkan ke pengaturan udara dingin, maka keran yang di sini yang tertutup ya teman-teman. Jadi apapun ceritanya, air panas tidak masuk sampai ke dalam kabin mobil. Masalah yang kedua yaitu mengenai mekanisme buka tutup pada fungsi penyaluran udara hangat ini ya teman-teman. Karena dia hanya memakai sekat yang berbentuk seperti penutup kisi-kisi, sehingga uap dari udara panas tetap akan keluar walaupun sedikit, sehingga mempengaruhi kualitas udara dingin saat kita menghidupkan AC untuk mendapatkan udara dingin.
Dan untuk masalah yang ketiga tentu saja mengenai iklim ya teman-teman. Karena negara kita adalah negara tropis, maka kita cenderung hanya membutuhkan udara dingin sebagai penyejuk di kabin mobil kita untuk penggunaan sehari-hari. Dan dikarenakan tiga masalah tadi, maka sebaiknya jalur heater yang mengarah ke dalam kabin mobil sebaiknya di bypass. Untuk membypass jalur heater ini caranya sangat mudah ya teman-teman. Untuk jalur heater yang ke throttle body, teman-teman hanya mencabut selang karet yang berada di throttle body dan mempergunakan salah satunya untuk diarahkan kembali ke jalur air pada pipa besinya. Dan untuk jalur heater yang mengarah ke dalam kabin, teman-teman bisa beli selang karetnya di toko spare part ya teman-teman, atau teman-teman bisa beli di toko online agar teman-teman bisa mendapatkan selang karet dengan lekukan yang sempurna. Demikianlah penjelasan saya mengenai bypass jalur heater pada mobil Timor DOHC. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe channel saya ini, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih.